Assalamualaikum guys, pokoknya kembali lagi bersama saya ya. Jadi di channel kali ini, di video kali ini atau konten kali ini ya, saya akan menceritakan hal-hal yang berbau-bau mistis gitu guys. Jadi beberapa tahun ke belakang itu saya pernah mengalami hal-hal yang sangat janggal, hal-hal yang sangat di luar nalar atau hal-hal mistis atau gaib. Jadi guys, kayak gini guys, dari mulai sejak kecil juga saya sudah ada pengalaman gitu ya, pengalaman hal-hal yang berbau mistis gitu guys. Jadi langsung aja kita lanjut aja ke ceritanya guys, jangan banyak lama gitu ya. Jadi ini pengalaman yang kalian mau percaya atau tidak, itu yang saya alami dan saksi nyatanya adalah ibu saya gitu dan keluarga saya. Nah jadi guys, waktu kecil, waktu umur 8 sampai 7 tahun itu saya lagi bermain, dan di situ itu adalah sawah gitu, tempat ibaratnya tempat bermain anak-anak, tempat main bola, tempat untuk membala kambing gitu. Nah saya main di sana, yang waktu itu ada salah satu pembangunan yayasan, ada pembangunan yayasan di situ yang baru dibangun itu sekitar 2 kelas guys, 2 kelas yayasan atau sekolah lah. Nah waktu itu pembangunan itu belum selesai ya, masih rangka-rangka kayak gitulah, masih tembokan belum di apa-apain gitu, cuman baru berdiri aja. Nah waktu itu saya masih kecil main di sana, kaki saya keseleo guys. Padahal saya lompat itu nggak tinggi, sekitar 1 meter atau 80 cm lah. Nah di situ, mohon maaf ini agak redup, tadi saya sudah bikin video, sudah bikin konten juga, cuman waktu pas ada penerangan dari flash, ternyata flashnya tidak tidak kuat gitu guys, karena langsung pas nyala itu sekitar beberapa menit mati gitu. Nah dinyalain lagi mati lagi, nyalain mati lagi. Nah jadi sekarang lanjut aja ke ceritanya. Dilanjut. Nah pas pembangunan itu saya main di sana, dan saya juga ibaratnya lompat nggak tinggi tinggi banget guys. Nah kaki saya itu keseleo. Nah saya langsung pulang bilang ke ibu saya, Bu, saya kaki saya sakit habis main di sana. Oh mungkin kamu lompat-lompat kali. Iya bu, saya lompat, bilang saya tuh, saya lompat gak tinggi-tinggi banget bu, cuman kaki saya sakit gitu. Nah kata ibu saya, udah dikompres aja pakai air hangat sama garam. Oke lah, dikompres sama air hangat sama garam. Nah sekitar beberapa hari, 2 hari itu saya terus dikompres, ternyata tambah bengkak guys, tambah bengkak, tambah bengkak. Nah saya tuh langsung dibawa ke tukang urut sama ibu saya, tukang urut. Dia urutnya udah ibaratnya udah terkenal lah di mana-mana, mau engkel mau apapun dia udah bisa gitu. Nah di situ saya langsung dibawa ke tukang urut, di sana diurut biasa ya guys, pertama awal-awal pakai tangan biasa. Nah sakitnya minta ampun, soalnya bengkak banget kakinya, nggak bisa jalan gitu. Nah di situ saya dapat cerita dari ibu saya, beberapa ya ibaratnya yang saya alami itu, ini cerita ibu saya gitu. Nah di situ diurut, udah diurut, saya pulang sekitar 1 hari 2 hari masih melakukan hal yang sama, diurut pakai air hangat sama garam di situ. Nah untuk sakit kaki itu guys, lumayan agak lama, nggak tahu setengah tahun, nggak tahu beberapa bulan lah pokoknya. Nah kaki saya tuh nggak sembuh sembuh guys, udah diurut di sana tuh nggak sembuh sembuh. Nah akhirnya ibu saya panggil lagi tukang urut ke sana, dan guys akhirnya apa, ternyata dia bilang itu kaki saya tuh terkilir. Nah jadi ini ada pokoknya nggak tahu
urat tahu urat teh naonnya nah ini urat kayak gini itu ternyata nggak sesuai katanya. Nah dipatahin lagi kaki saya tuh guys. Nah di situ masih aman ya, masih pakai tangan. Nah terus dia bilang itu coba pakai beras guys. Jadi pakai beras itu, berasnya itu ditumbuk. Nah udah ditumbuk itu dibalurin ke kaki guys, terus diperban. Oke lah, selang beberapa hari, udah hampir 1 minggu kayaknya, udah 1 minggu itu paman saya inisiatif karena nggak bisa jalan saya, dia bikinin jangka buat orang-orang yang sakit kaki. Nah digini. Oke, lanjut lagi terus. Waktu itu tuh ada tukang ya ke tukang urut lagi gitu, ke tukang urut lagi ternyata dia bilang wah ini sana agak susah sana. Nah oke lah, agak susah. Nah di situ diurut lagi beberapa kali, udah 3 kali diurut. Nah penasaran ibu saya, udahlah bawa aja ke puskesmas karena nggak sembuh udah 1 minggu lebih. Nah langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit di rongsen, katanya kok ini mah nggak apa-apa sen. Dilihat rongsenannya sama ibu saya, ini mah nggak apa-apa sen, cuman mungkin keseleo doang sen, kata si dokter tuh. Udahlah di rongsen, kasih obat, udah pulang. Nah obat mah dimakan terus. Nah selang di situ udah beberapa lama tetap pembengkakan itu nggak turun-turun, tetap bengkak sekaki-kaki. Otomatis ibu saya juga udah ngeluarin uang gitu kan, udah ngeluarin uang tenaga kesana kesini. Nah di situ langsung lah ke dukun itu lagi. Nah di situ pas ke dukun pijat itu kan disuruh ke rumah. Nah guys, dipatahin lagi kaki saya guys, karena ada pergeseran kaki, ada pergeseran apa nggak tahu, tulang nggak tahu apa. Nah di situ tuh aman-aman aja ya pakai tangan. Nah ternyata diurutnya itu pakai dudukan itu yang kayu itu, jojodog kalau misalkan bahasa Sunda. Pakai jojodog di simpan di atas, diinjak krok. Nah, bilang alah sakitnya minta ampun, sampai saya nangis, anjing babi keluar lah, kata-kata kotor itu keluar. Nah dari situ terus dibenerin lagi, diperban lagi. Selang beberapa lama masih tetap pembengkakan itu nggak turun-turun. Udah beberapa bulan kata ibu saya tuh nggak turun-turun. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit guys, ke rumah sakit ya rongsen lagi yang kedua kalinya. Nah kedua kalinya itu di rongsen dokter bilang harus diamputasi guys. Padahal diliatin, disamain sama yang rongsen-rongsenan dulu, sama nggak ada apa-apa. Tapi kata dokter itu harus diamputasi. Ya otomatis paman saya, bibi saya itu marah guys. Anak dibilangnya ya pokoknya anak-anak kayak gini harus diamputasi, orang keseleo doang gitu kan, kata bibi saya tuh harus diamputasi. Nah di situ orang tua saya nangis lah, gimana caranya bla bla bla, ikhtiar. Udah langsung minta lagi ke dokter yang lain, tetap sama ini bilangnya keseleo, tapi nggak ada pergeseran tulang apapun di rongsenan juga, aman-aman aja gitu. Nah udah di sana mentok. Pokoknya selang beberapa bulan lagi, karena kita ya ibaratnya ibu saya nggak ada uang untuk berobat, ya dibiarin dulu berapa bulan. Saya main bola tuh pakai jangka gitu, udah biasa, jadi udah terbiasa gitu pakai itu, walaupun kaki masih sakit juga gitu kan. Nggak ibaratnya nggak dirasa. Kalau misalkan anak kecil kan kalau main ya main aja gitu. Setelah sekian bulan barulah ibu saya ikhtiar lagi guys. Jadi ke dukun itu lagi, karena dukun itu paling terkenal ya.
untuk masalah tulang, masalah terkilir, masalah ankle, masalah ada yang ibaratnya ya tukang urut lah. Nah dia tuh saya ke sana terus saya dijampe-jampein, terus dia bawa pusaka dan digini-giniin ke lengan saya. Pokoknya saya kan dulu takut kan, masih kecil nggak tahu kan kalau misalkan itu mau ditojosin ke tangan saya gitu kan, takutnya gitu. Nangis saya di sana, masih ingat, digini-gini air terus digini-giniin, air terus digini-giniin. Nah di situ itu saya terus dibawa pulang dan dikasih tahu ini harus pakai tanaman yang kayak kayak ginseng gitu, nggak tahu lah pokoknya tanaman sebutin kayak ginseng agak ya kayak gitulah pokoknya, ibaratnya tanaman gitu. Nah saya nemu tanaman itu di masjid ibu saya tuh. Nah terus ditumbuk dibalurin lagi ke kaki guys, ke kaki. Nah di situ tuh tetap pembengkakan itu beberapa minggu juga nggak turun-turun pembengkakan kaki itu guys. Balik lagi ke dukun sana, ternyata dia bilang oh ini ada yang suka sama anak ini katanya gitu guys. Nggak tahu gitu kan, agak merinding juga saya guys ini cerita ini, soalnya dari tadi ada aja kendala-kendalanya. Oke guys gitulah pokoknya. Terus selang beberapa minggu pakai itu tetap nggak ada perubahan ya guys, nggak ada perubahan, entah turun pembengkakan itu turun nggak ada, jalan pun tetap kayak gitu. Nah akhirnya guys disaranin kita pindah rumah. Nah saya pindah rumah ke daerah, baratnya salah satu daerah lah, pindah ke salah satu daerah. Nah di situ saya tetap masih main, masih pakai jangka juga, tetap pakai jangka juga, masih main beberapa bulan, hampir setengah tahun lah. Nah di situ ibu saya ke dukun itu lagi dan alhamdulillah ada pencerahan guys. Nah di situ saya udah berobat ke dokter, udah disuruh bilang diamputasi, padahal di rongsen itu nggak ada apa-apa guys, nggak ada, ibaratnya nggak ada yang keseleo atau pergeseran tulang, nggak ada di situ. Ternyata pas waktu dipindah itu saya udah lama di situ, hampir beberapa bulan. Saya ke dukun lagi bersama ibu saya, yang keluarga saya lah. Terus di sana diobatin lagi, harus pakai apa, so kalau misalkan ada yang tahu boleh di komen. Ini mah hal-hal yang aduh padahal banyak gitu guys, obat itu banyak gitu, padahal banyak obat itu, kenapa nggak dari dulu gitu. Nah tahu guys, pohon pisang ditebang kan, kalau misalkan ditebang udah ibaratnya udah buruk lah. Buruk tuh apa ya, buruk pokoknya masa buruk nah gitulahnya udah buruk. Nah si yang udah buruk itu, yang busuk yang udah busuk itu, pohon yang udah ditebang yang busuk itu diambil, dipopokin ke ini guys, ke kaki, dibalurin ke kaki, udah diperban. Nah di situ selang beberapa hari langsung guys, alhamdulillah di situ langsung pembengkakannya itu berkurang sampai beberapa hari, enggak beberapa minggu, beberapa hari saya sudah bisa jalan lagi guys. Nah kayak gitu guys, jadi katanya ada yang suka sama saya, makhluk-makhluk yang kayak garik, kayak ya makhluk-makhluk yang kasat mata lah gitu, bilang dukun itu. Nah jadi intinya saya juga percaya nggak percaya ya guys, tapi itu pengalaman saya. Ternyata apa yang diomongkan sama dukun itu ya saya sedikit percaya atau tidak percaya. Ibu saya juga kayak gitu guys, ibu saya juga kayak gitu. Ya itulah yang terjadi guys,
Itu mah terserah kalian mau percaya atau tidak. Ini pengalaman saya dan saksi hidup ada ibu saya. Nah, jadi seperti itu guys yang saya alami. Nah, kalau misalkan kan manusia ada yang percaya ada yang tidak ya. Kalau misalkan belum mengalamin ya pasti nggak percaya hal-hal yang kayak gitu, tapi kalau udah ngalamin pasti percaya gitu. Nah, segitu aja video saya cerita menurut saya ya mistis gitu. Soalnya itu janggal sekali gitu. Kata dokter A nggak ada apa-apa, di rongsen nggak ada apa-apa, ternyata hanya dengan ibaratnya tangkal pohon pisang yang udah busuk bisa sembuh gitu guys. Aneh itu juga. Nah, sekian aja, masih banyak cerita-cerita yang saya alami, cuman entarlah di episode selanjutnya. Oke, saya akan, karena saya ibaratnya nggak tahu ya, jadi pengen aja bikin video kayak gini. Dan dari tadi saya video nggak jadi udah beberapa lama karena yang pertama flash tiba-tiba mati, terus dengan kondisi yang seperti ini belum ada apa-apa ya. Jadi mudah-mudahan channel ini rame. Kalau video ini rame, banyak yang support, saya akan lanjut lagi. Dan kalau tidak ada juga saya akan lanjut lagi, karena ini pengalaman hidup saya, bisa ditonton sama anak saya, terus orang tua saya, bersama keluarga saya gitu kan, keluarga saya bisa nonton gitu. Oke guys, sekian aja. Mudah-mudahan kalau misalkan ada yang sakit segera disembuhkan, dan kalau misalkan ada yang susah sembuh-sembuh ya ikhtiar semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya dan ada jalan untuk kesehatannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.